Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku para santri kelas 11 baik jurusan IPA, IPS, agama 1, agama 2 dan agama 3. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran pelajaran imla kita yang kalau tidak khilaf ini sudah pertemuan yang ketiga. Pada hari ini atau pada kesempatan kali ini insyaallah muallim akan kembali mempresentasikan tentang maudhu' atau topik atau judul yang kita pelajari atau kita sama-sama kaji pada pertemuan sebelumnya. Masih bab hasbun nun. Untuk kaidah kalau tidak khilaf sudah hampir berakhir, cuma ada bagian terakhir kayaknya yang belum kita terangkan di bagian mulahazah. Di situ kan tertulis di kaidah, silakan dibuka nanti sambil dibuka ketika kalian menonton tayangan ini silakan dilihat di buku dalil imla'nya. Di situ ada mulahazatani di dalam kolom kaidah. Mulai ulangi lagi. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mulahazatani awalan illam takun an nasibatan lil mudhari'i wajib al faslu ka an takuna mukhaffafatan min anna mislu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini poin pertama sebenarnya sudah mulai terangkan, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulang kembali supaya pemahaman kalian itu lebih tajam lagi. Kalau tidak salah minggu kemarin ada yang menanyakan perbedaan antara ada yang kadangkala an itu ketika bertemu dengan la ada yang terpisah, ada yang digabung, bunyinya sama, baik an dengan la secara terpisah ataupun Allah bunyinya sama-sama, terdengar sama, tidak ada perbedaan. Tapi ketika dilihat penulisannya satu menyatu antara an dengan la, yang satunya lagi terpisah, ditulis terpisah antara an dengan la, atau dengan kata lain seolah-olah bunyi itu an la, tapi sebenarnya dalam bacaan sama. Mulai bacakan redaksinya, illam takun an nasibah lil mudhari, jikalau tidak an itu nasibah lil mudhari. Ini sudah kalian ketahui pada pelajaran di nahwu ketika belajar tentang al-adawat an nasibah lil fi'lil mudhari atau awamilun nasbi. Amil nasab yang tadi adalah an. Ketika masuk ke dalam fi'il mudhari, maka wajibal faslu. Ini yang kita perlu garis bawahi. Apabila an itu masuk ke dalam fi'il mudhari, tidak usah terlalu detail diterangkan lagi karena ini bukan pelajaran nahwu, tapi kita belajar imla, tapi juga bisa kita kaitkan karena ini memang berbahasa Arab, tentu erat kaitannya dengan nahwu dan shorab dan lain sebagainya. Garis bawahnya adalah wajibal faslu, wajib fasal. Ma ma'na al-fasal? Fasal itu artinya dipisah. Apa yang dipisah? Maksudnya penulisan an dengan la. Ka'an takuna mukhaffafatan min anna. Itu kan kaidahnya tadi. Apabila bukan nasibah fi'il mudhari wajibal faslu. Berarti mafhumnya apabila an itu nasibah lil fi'il mudhari maka wajibal waslu. Ini kan jikalau tidak an itu menasabkan fi'il mudhari maka wajib wasal, wajib dipisah, seperti redaksi kalimat yang merupakan mukhaffafatan min anna, bentuk penipisan dari lafaz anna lalu menjadi an. Dalam lafaz mislu asyhadu alla ilaha illallah, asal mula redaksinya adalah asyhadu anna la ilaha illallah. Tapi ketika dia ditipiskan atau dalam bahasa istilahnya mukhaffafah menjadi an, sebenarnya itu anna.
ini bisa kita nyatakan ketika kita menterjemah, maka terjemahnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya adalah anna. Nah, tapi di situ terbaca bukan asyhadu annala, tapi asyhadu alla ilaha illallah. Jadi perbedaannya sangat simpel, mudah dipahami. Apabila an itu masuk kepada fi'il mudhari, maka disambung seperti kalau di amsilah di atas itu, contoh nomor 4, alla nusaddiq. Sebenarnya itu an la nusaddiq. Apabila an itu tidak masuk kepada fi'il mudhari, kalian bisa lihat setelah an itu apa fi'il mudhari atau bukan. An kemudian la, setelah la itu apakah fi'il mudhari atau bukan fi'il mudhari. Nah, apabila bukan fi'il mudhari, maka an-nya itu dengan la-nya dipisah dalam penulisan, ataupun dalam bacaan sama. Yang kedua, mulahazah yang kedua atau catatan yang kedua, la tuzadul alif, tidak ditambahkan alif ba'dal waw allati hiya min asli binyatil fi'li mislu yadnu Muhammadun wa yashku Mahmudun. Tidak ditambahkan alif setelah waw yang mana dia itu merupakan asal bentuk kalimat. Mislu seperti yadnu fi'il mudhari dari kata-kata dana yadnu. Kemudian syaka yashku. Maksudnya kan ada biasanya fi'il mudhari itu yang di ujungnya ada ditambah alif. Kapan? Nah, itu ketika huruf-huruf nasab masuk pada fi'il mudhari yang yang biasanya dhamir jamak. Ini tasrif ke berapa? Tasrif ke 6. Nah, jadi itu ditambah alif. Sedangkan waw yang asli pada bina kalimat, ini tidak ada perubahan, asal bina kalimat. Sedangkan alif yang tertera atau yang ditulis di ujung fi'il mudhari ini masih oleh huruf nasab, itu tidak asli daripada bina atau bentuk kalimat. Dana yadnu, tidak perlu lagi kita tulis setelah waw itu ada alif. Kemudian syaka yashku sama da'a yad'u, itu tidak diperbolehkan kita menempatkan huruf alif di ujung huruf waw yang merupakan asal bina kalimat. Beda dengan misalnya an yadribu, lan yadribu, itu pakai alif karena tidak asli wawnya itu daripada bina kalimat, ya kan. Yang asli itu daraba yadribu menjadi yadribu, yadriban, yadribuna. Nah, manakala masuk oleh an, maka tidak disertai dengan alif setelah huruf waw. Wala ba'da wawil isba', tidak pula ditambah alif setelah wawil isba'. Indama tatulu muddatud dhammah, isba ini bacaan kemudian seseorang melebih-lebihkan bacaan, namanya isba. Seseorang melebihkan bacaan dari yang semestinya, memanjangkan bacaan, bunyi bacaan, itu namanya isba. Indama tatulu muddatud dhammah, ketika panjangnya masa durasi ketika mengucapkan harakah dhammah. Ini biasanya seringkali kita lihat pada syair dalam bahasa Arab. Di sini tertulis mislu alaikumu minnis salam wa mislu qaulil imami aliyin radhiyallahu anhu sabaqtukumu ilal islami turran saghiran ma balagtu awana hulmi. Yang pertama yang kita syahid adalah alaikumu, asalnya kan alaikum, tapi orang Arab seringkali kalau di bacaan Al-Quran itu mirip dengan qiraat. Jadi alaikum, sebenarnya alaikum, tapi orang Arab saking panjangnya bunyi bacaannya menjadi alaikum, dipanjangkannya menjadi alaikumu, itu namanya isba. Alaikum menjadi alaikumu. Sekali lagi bacaan seperti itu namanya isba, memanjangkan bunyi sebuah huruf. Alaikumu minnis salam. Seperti berkata Imam Ali radhiyallahu an, sabaqtukumu, asalnya sabaqtum, saya terlebih dahulu masuk agama Islam, kata Imam Ali, pada waktu kecil, sedangkan saya pada waktu itu belum sampai usia balik, ma balagtu awana hulmi, belum sampai usia bermimpi, artinya belum sampai balik. Yang kita syahid, yang kita ambil atau kita garis bawahi adalah sabaqtukumu.
Nah, teman itu bisa dipahami kenapa sampai seperti itu. Timbul kalimat ini bukan kalimat dalam bentuk asli, bukan. Yang asli itu sabak tukum. Kalau yang pertama alaikumu ini mungkin kalau mu'alim prediksi ini berasal daripada sebuah dialek dalam satu kabilah Arab. Sebab kabilah Arab itu macam-macam cara bertutur, cara berkata-katanya juga kurang lebih seperti di daerah kita ada suku-suku tertentu atau dalam bahasa disebut dengan kabilah. Maka sebagai mungkin ada yang mengucapkan alaikum, ada yang mengucapkan alaikumu. Karena Arab juga punya kabilah yang amat sangat banyak dan cara ngomongnya pun juga beragam, bermacam-macam. Ada yang mengucapkan alaikum menjadi alaikumu. Sedangkan yang kedua ini lebih kepada darurat syair namanya. Apabila mu-nya itu dihilangkan, maka akan menjadi rancu wazan atau timbangan sebuah syair yang pada gilirannya nanti akan merusak tatanan notasi ini, irama sebuah syair kalau dihilangkan mu-nya. Jadi mesti harus ada, itu namanya darurat syair. Sekalipun darurat syair ini kadang-kala seringkali mengalahkan wewenang kaidah nahwu dan sorab. Ini seringkali terjadi dan namanya adalah darurat syair. Yang pertama tadi alaikumu ini terkait mungkin dengan dialek orang Arab, dan yang kedua ini kenapa sampai bentuknya seperti itu, walaupun itu bentuknya bukan bentuk asli dalam kalimat bahasa Arab. Yang aslinya ada alaikum dan sabak tukum, itu aja, bukan alaikumu dan bukan sabak tukumu. Yang pertama kaitannya dengan dialek orang Arab, ya kan. Sedangkan yang kedua sabak tukumu terkait dengan daruratus syi'ri atau darurat syair. Kemudian selesai kaidah bisa dilihat di amsilah, nanti sambil dilatih, sambil dipraktikkan sendiri. Nah, mu'alim yakin kalian sudah terampil, bisa bikin contoh. Cukup dilihat kaidahnya. Itu ada berapa kaidah kemarin? 1, 2, 3, 4 tambah dari mulahadzah, jadi berarti ada 6 kaidah. Jadi tidak terlalu sulit, cuma lumayan perlu ketelitian, sebab kadangkala antara satu contoh dan contoh lainnya ada sisi-sisi persamaan, ada juga sisi-sisi perbedaan. Sambil dilihat nanti di amsilah dilihat, kemudian di kaidah itu juga ada contohnya. Jadi adapun pengayaan contoh selanjutnya ini ada pada kalian, silahkan gunakan kreativitas kalian, silahkan lihat kaidah, pahami kaidah, kemudian kalau masih belum mengerti nanti bisa ditanyakan kembali kepada mu'alim. Kemudian selanjutnya di buku yang dipegang oleh mu'alim itu ada tadribat. Nah, karena kita mungkin tidak ketemu secara langsung seperti kebiasaan kita waktu di kelas kemarin, cuma sekedar beri bayangan. Di sini kalau di mu'alim ini latihannya berbentuk kolom, seperti yang sering mu'alim praktekkan ketika kita di kelas. Itu bentuknya kolom, isinya 3 kolom, 3 bahagian. Yang pertama al-kalimah mudhafah, yang kedua tasniyatuha, yang ketiga wad'uha fi jumlatin mufidah. Ini silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing. Sekedar latihan dulu, nanti kita kapan-kapan kita kita latihan, dan selanjutnya akan mulai evaluasi dan kita beri penilaian. Cuma untuk sementara ini silahkan dilatih dulu. Cukup bikin kolom sendiri. Kolom pertama di atasnya bertulis al-kalimatu mudhafatun. Al-kalimatu mudhafatun. Al-kalimatu mudhafah artinya kalimat ketika diidhafatkan. Kolom kedua di atas tertulis tasniyatuha. Insyaallah malam yakin bisa aja ditulis. Jangan sekedar mendengar suara mu'alim ini sambil latihan. Kolom kedua bertulisan tasniyatuha. Kolom ketiga tertulis wad'uha fi jumlatin mufidatin. Wad'uha fi jumlatin mufidatin. Boleh ulangi. Di kolom pertama tertulis al-kalimatu mudhafatun. Di kolom kedua tertulis tasniyatuha.
Kolom ketiga, wad'uha fi jumlatin mufidah. Kemudian di bawah kalimat mudhafah itu tertulis babul ghurfah, babul ghurfah, babul ghurfah. Kemudian di bawahnya harisul bab, artinya penjaga pintu. Yang ketiga, la'ibul qurati, la'ibul qurah. Yang keempat, sa'iqus sayyarah, sa'iqus sayyarah. Yang kelima, muqimus shalah, muqimus shalah. Ulangi, isi di kalimat mudhafah, adapun kolom lainnya kosong. Kalimat dalam bentuk idhafat, babul ghurfah, satu. Yang kedua, harisul bab. Yang ketiga, la'ibul qurah. Yang keempat, sa'iqus sayyarah. Yang kelima, muqimus shalah. Nah, tugas kalian silahkan diisi di kolom tasniyahnya. Itu kan babul ghurfah hanya ketika dalam bab dalam mufradnya. Nah, boleh kasih bocoran dulu yang di atasnya jadi contoh bagi yang lain. Babul ghurfah ketika ditasniyahkan menjadi babani, ya kan? Babani. Tapi ketika diidhafatkan hilang nunnya, baba al-ghurfah, baba al-ghurfati. Contohnya misalnya hadzani baba al-ghurfati. Itu lebih mudah, lebih mudah contohnya. Tapi kalau kita rubah dalam bentuk lain, misalnya maf'ul bih, ra'aitu. Nah, tentu berbeda lagi bentuknya. Baba bukan baba, tapi babaini. Hilangkan juga sama nunnya. Silahkan kalau kalian mau bikin contoh lain, ra'aitu babaini asalnya. Kalau di kalau didapatkan menjadi ra'aitu babail ghurfati. Tapi kalau cukup jadi khabar mubtada, hadzani baba al ghurfati, dan begitu seterusnya. Jadi itu sekedar sambil dilatih, jadi menjadi bahan yang insya Allah akan sangat membantu bagi kalian untuk mempraktikkan apa yang mulai ajarkan pada beberapa pertemuan ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kalau masih belum paham silahkan kita tanyakan sambil kita evaluasi sejauh mana pemahaman kalian. Kalau masih belum paham, kita ulang-ulang lagi. Kalau sudah lumayan pemahaman kalian, maka kita akan lanjut kepada judul-judul yang lain. Insya Allah mungkin pada pertemuan ini boleh cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami, dan kita akan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Kalau masih ada pertanyaan atau sesuatu yang belum dipahami, silahkan di-share pertanyaannya untuk kita diskusikan di grup kita. Insya Allah akan Mualim jawab, akan Mualim selesaikan apa yang menjadi problem kalian. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mualim mohon maaf segala kekurangan kekhilafan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.